Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan masuk ke materi baru, yakni kita bakalan menulis teks biografi dari tokoh inspiratif. Nah, sebelum kita masuk, jika kalian diminta untuk menulis teks biografi, siapa yang akan kalian pilih? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Ya, mau menulis tentang Tan Malaka. Oke, mengapa? Karena Tan Malaka itu adalah sosok inspiratif pahlawan tokoh yang terlupakan. Oke, betul ya, aplaus dulu untuk temannya. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah kalian sebagai peserta didik bisa menulis teks biografi tokoh inspiratif secara logis dan kreatif. Kemudian yang kedua, kalian nantinya diharapkan bisa mempresentasikan hasil tulisan kalian. Nah, lanjut. Secara umum kita pernah menjelaskan ini bagaimana sih cara menulis teks biografi. Tentu harus ada strukturnya, orientasi, kemudian ada peristiwa penting, dan yang terakhir ada reorientasi. Kalian pasti tahu tokoh inspiratif adalah orang yang bisa menginspirasi atau bisa memberikan stimulus terhadap orang lain. Itu namanya tokoh inspiratif. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan kalau kita mau menulis tentang teks biografi. Yang pertama adalah kita tentunya menentukan topik. Tokoh. Kita menentukan tokoh. Nah, tokoh yang nantinya kalian pilih itu bisa guru, bisa orang tua, bisa tokoh lokal. Itu, ada 3. Kemudian setelah kalian menentukan tokoh, kita bakalan mulai melakukan wawancara. Bisa melalui wawancara langsung, bisa juga telepon. Nah, selanjutnya menentukan rancangan. Berdasarkan struktur teks biografi kan ada 3, yakni orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Setelah itu, hasil akhirnya adalah nanti kita bakalan presentasikan hasilnya. Presentasi kalian itu bisa nanti dalam bentuk video atau presentasi di depan kelas. Nah, ini karena kita mau wawancara, makanya kalian bisa scan di depan ada barcode contoh pertanyaan wawancara dan contoh catatan reflektif. Karena di akhir pembelajaran nanti Ibu mau agar kalian itu bisa memberikan kesimpulan tentang apa sih refleksi yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini. Oke. Ada juga contohnya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke kegiatannya. Ada 3 orang. Siapa yang mau pilih guru, yang mau pilih orang tua, dan siapa yang mau pilih tokoh lokal? Kalau mungkin dari ujung, kita mau pilih siapa? Saya Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bapak Kepala Sekolah. Oke, kalau yang di tengah? Saya mau pilih orang tua. Nah, orang tua. Kalau kita? Saya mau pilih guru. Oke, jadi pilihan kalian itu tentunya ada alasan-alasan tersendirinya. Nah, jadi di sini sudah ada 3 pilihan masing-masing pada setiap orang. Kita bakalan mulai nih, masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita bakalan mulai menentukan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Nah, bisa dilihat di atas ada contoh pertanyaan wawancara yang sudah kakak siapkan. Jadi, sudah ibu siapkan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Nah, pertanyaan umumnya itu ada 8. 8 disesuaikan dengan tokoh yang bakalan kalian pilih. Kemudian, di sini ada pertanyaan khususnya. Nah, kalau pertanyaan khususnya itu lebih kepada tokoh-tokoh yang kalian pilih itu. Jadi lebih mengerucut lagi, misalnya tentang guru. Apa sih alasannya dia menjadi guru? Atau misalnya, apa tantangan terbesarnya saat dia menjadi seorang guru? Dan tentunya di akhir teks nanti, kalian pasti ingin memberikan inspirasi kepada orang lain melalui teks yang kalian tulis.
Jadi di bagian akhirnya nanti pasti ada harapan. Harapannya berupa apa? Nah, gitu. Oke. Di sini kita masuk ke kegiatan pertama. Kegiatan pertama adalah kalian menentukan pertanyaannya. Silahkan. Tapi di dalam sebuah lingkungan sekolah dia pasti ada yang namanya pendidikan etika. Setahu kami misalnya saja ada orang tua yang menekankan kepada siswanya untuk tidak melakukan tidak berbicara saat makan, itu kan salah satu pendidikan. Jadi penting untuk kita tahu bahwasanya setiap orang tua itu pasti punya cara sendiri untuk mendidik anaknya. Tentunya orang tua kita sendiri atau mungkin orang tua dari teman kita bisa menjadi inspirasi bagi kita saat kita nanti bisa menjadi orang tua seperti itu. Kalau yang ini Ya kalau ya yang kamu dulu yang zaman sekarang sama zaman pas orang tuaku sekolah karena sangat berbeda itu apalagi kan sekarang kita dengan apa kurikulum mereka di Indonesia. Bagaimana caranya Bu kasih hampir sama lah pembelajaran yang zaman yang dulu sama zaman sekarang di kelas ini. Oh, jadi kita mau buat pertanyaan tentang perbedaan Iya. karakter pesertanya sampai dengan tantangan yang dihadapi sama gurunya ya. Oke, jadi kita nanti mau pilih guru yang di sekolah atau dari sekolah lain. Dari sekolah Oke. Oke. Ya. Tak lanjut ke berikutnya karena kalian sudah menentukan pertanyaan masing-masing. Jadi kita akan menuju ke tahap wawancara. Nah, tapi sebelum kita masuk ke lapangan untuk mewawancarai topik-topik yang sudah kalian pilih, atau kalau ada yang namanya etika. Etika wawancara adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap narasumber. Jadi kita harus memastikan bahwasanya waktu wawancara yang kita lakukan itu adalah waktu yang tepat, tidak mengganggu dari narasumber. Nanti itu bakalan kasih arahan berikutnya. Jadi silahkan dibugar untuk mewawancarai narasumber yang akan kalian pilih, baik itu melalui telepon ataupun melalui wawancara langsung. Oke, silahkan. Oke, baik. Kalian sudah melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh inspiratif yang kalian pilih. Nah, sekarang Ibu mau dengar apa sih catatan reflektif yang kalian dapatkan? Mulai dari apa yang kalian rasakan saat melakukan wawancara dengan tokoh tersebut, dan yang kedua adalah apa pembelajaran yang kalian dapatkan. Oke, mungkin ada yang bisa mewakili di sini? Oke, silahkan. Apa tanya? Pertanyaan pertama adalah apa perasaannya? Oke, perasaan saya pada pembelajaran ini itu saya merasa lebih termotivasi untuk meneladani semangat dan dedikasi Dr. Andes Syahrudin dalam dunia pendidikan. Melalui biografi ini, saya mendapatkan lebih banyak pelajaran yang berharga tentang kepemimpinan, kerja keras, dan komitmen dalam mencapai lingkungan belajar yang lebih baik. Saya berharap dapat terus meningkatkan keterampilan menulis agar dapat mengangkat lebih banyak kisah inspiratif yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau untuk pembelajarannya, yang lebih khususnya, lebih kemana? Kalau saya, kalau setelah melalui kegiatan menulis ini, itu saya mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Melalui proses menulis ini, saya menyadari bahwa pemimpin yang visioner tidak berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada karakter. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwasannya ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah perasaan termotivasi setelah melakukan wawancara. Yang kedua adalah perasaan bahwasannya kita sebagai peserta didik bisa menjadi sosok seperti tokoh yang sudah kita wawancarai, yaitu bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner. Oke, karena sudah ada yang mewakili mengenai catatan reflektifnya,
sekarang silahkan untuk berdiskusi mengenai temuan-temuan yang sudah kalian dapatkan pada saat berwawancara. Untuk selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap menulis. Oke, silahkan berdiskusi, waktunya sekitar 10 menit. Ini tuh segini-gini. Oke, nah di sini kalian sudah berdiskusi, sudah bertukar pikiran berdasarkan hasil wawancara kalian. Jadi di sini nantinya keluarannya adalah akan ada satu teks. Akan ada satu teks yang bakalan kalian presentasikan, tapi terlebih dahulu kita harus susun teksnya. Yang kita susun adalah perhatikan strukturnya. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua itu peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Jadi kita lihat di sini berdasarkan strukturnya kalian bisa dilihat kalau paragraf 1 itu orientasi atau pendahuluan, berisi tentang latar belakangnya baik itu pendidikan sampai dengan masalah keluarganya. Kemudian ada peristiwa penting, apa pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh tokoh kalian, dan yang ketiga itu ada reorientasi, biasanya berisi pesan atau apa yang bisa kita ambil jadikan pelajaran dari tokoh itu. Oke, jadi silahkan disusun berdasarkan strukturnya, dan tetap diperhatikan bahwasannya ini adalah proyek kerjasama, jadi kalian harus sama-sama berpikir nanti hasil luarannya seperti apa. Oke, silahkan. Oke, sudah disusun ya? Oh, sudah jadi. Nah, sekarang karena sudah ada teksnya, bisa mungkin perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil. Oke, silahkan. Oke, di sini saya sudah menyajikan sebuah teks biografi untuk kepala sekolah guru tercinta saya, yaitu Dr. Andes Syarifuddin, MPD, PhD. Jadi beliau itu adalah seorang pendidik yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 23 di Makassar, sebuah posisi yang diembannya sejak September tahun 2023. Dengan pengalamannya yang luas dan latar belakang akademik yang kuat, beliau dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan selalu mengutamakan kemajuan pendidikan. Sebelum di SMA 23, beliau telah lebih dulu menunjukkan kepemimpinannya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 19 Makassar. Pengalaman ini membentuk menjadi sosok yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pada non-akademik. Lalu sebagai kepala sekolah, Dr. Syarifuddin memiliki banyak pencapaian. Beliau berhasil meningkatkan kualitas sekolah secara signifikan, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak atas dedikasi dan inovasinya. Lalu dari perjalanan hidup dan kepemimpinan Dr. Andes Syarifuddin, ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Beliau mengajarkan kita tentang pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang membentuk sebuah karakter yang baik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu biografi saya, judulnya Visioner Dunia Pendidikan, Dr. Andes Syarifuddin, MPD, SPD, PhD. Ya. Oke, silahkan duduk. Baik, itulah tadi presentasi dari teman kita. Nah, judul teks biografinya adalah Visioner Dunia Pendidikan mengenai kepala sekolah di SMA Negeri 23 Makassar. Nah, selanjutnya harapan Ibu adalah kalian bisa mengubah teks ini menjadi bentuk yang lain, bisa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk podcast. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita bakalan masuk ke materi puisi. Jadi kita bakalan bertemu lagi di pekan selanjutnya. Dan tapi terlebih dahulu sebelum kita akhiri, silahkan mungkin ketua kelas untuk disiapkan temannya. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dari salam, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya, silahkan untuk menunggu mata pelajaran berikutnya.